Kali ini kita sudah bersama dengan Rekanita Septiana Lailatul Rohmah, yakni Ketua PCI PPNU Kabupaten Kediri. Mari kita sapa bersama-sama yuk Rekanita. Selamat pagi Rekanita Lala. Selamat pagi Rekanita Tika. Bisa tolong perkenalkan sedikit tentang Anda? Oh ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanita semuanya, IPPNU Kabupaten Kediri. Perkenalkan, nama saya Septiana Lailatul Rohmah. Biasanya rekan dan rekanita Kabupaten Kediri memanggil saya Rekanita Lala. Saya adalah Ketua PCI PPNU Kabupaten Kediri periode 2019-2021. Saya lahir pada tanggal 6 September 1995 dan sekarang tinggal di Pojok Tiron, Kecamatan Donatan. Wow. Nah, ini luar biasa sekali Rekanita Lala ini. Lalu visi dan misi hidup Anda sehingga Anda menjadi sosok yang sangat dikagumi di Kabupaten Kediri sendiri apa? Nah, jadi perjalanan hidup saya itu penuh liku-liku ya Rekanita Tika. Mulai dari saya ketika beranjak masuk di TK, kemudian SD, kemudian MTS ya. Saya tidak diperbolehkan untuk sekolah di SMP maupun di SMA. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi saya dianjurkan untuk sekolah di MTS maupun MA Manis 1 Kediri. Kemudian saya melanjutkan kuliah saya di S1 Tadris Bahasa Inggris Selain Kediri yang sekarang menjadi IAIN Kediri. Kemudian di sekolah saya mempunyai visi dan misi, yaitu intinya hidup saya itu bermanfaat bagi orang lain. Iya. Nah, kemudian saya memiliki cita-cita yaitu menjadi seorang guru awalnya, karena dengan menjadi seorang guru itu ilmu kita dapat tersalurkan atau dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian saya juga bisa bercengkrama, berdiskusi bersama dengan murid-murid dan anak-anak saya. Dan kebetulan saya juga senang dengan kegiatan aktivis di luar. Banyak sekali kegiatan aktivis yang saya ikuti, di antaranya salah satunya yaitu IPPNU Kabupaten Kediri ini. Saya sangat mencintai organisasi ini. Semenjak saya SD itu sudah diperkenalkan ikut yang namanya organisasi IPPNU ini, sehingga saya lanjutkan, tidak saya putus ketika saya sudah beranjak ke MTS, kemudian MAN 1, kemudian di kuliah sehingga sampai saat ini. Itu sudah lama sekali di Alhamdulillah ya, awal-awalnya masih ikut-ikutan aja Rekanita Tika. Jadi masih bahasanya itu pupuk bawang ya. Elok-elok ya, seelok-elok dulu untuk awalnya, terus kemudian sama orang tua. Awalnya dulu nggak boleh. Pokoknya saya harus untuk bahasanya itu, bahasa Jawanya kudu-kudu, anak rumahan. Iya, harus jadi anak rumahan. Tetapi saya tidak bisa seperti itu. Saya tuh orangnya istilahnya dablek, dablek ya, dibilang lincah itu nggak lincah-lincah amat sebenarnya. Cuman ya itu nggak terbiasa hidup di rumah, sehingga ikut kegiatan-kegiatan semacam itu, lama-lama orang tua juga memahami sendiri, ternyata basicnya di sini, ternyata itunya di sini, sehingga lama-lama orang tua juga percaya. Nah, ini perlu diketahui teman-teman, kita manggilnya Buo ya di IPPNU itu, bukan Rekanita Lala. Soalnya Buo dan emaknya IPP. Terkadang Bu, ini kan kita udah punya visi misi, cuman kita itu bingung apa yang bisa menunjang visi misi kita agar dapat tercapai. Nah, mungkin Buo bisa share ke teman-teman tips-tipsnya atau hal-hal yang bisa menunjang ya. Iya, jadi gini Rekanita Tika, untuk rekan dan rekan kita IPPNU khususnya se-Kabupaten Kediri, jadi setiap pribadi itu memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Contohnya tadi sudah saya jelaskan, adalah visi misi saya adalah yang pertama menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian yang kedua memajukan pendidikan khususnya yang ada di Kabupaten Kediri, kemudian yang ketiga saya ingin bisa membangun salah satu taman pendidikan khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu ketika mereka mau memasuki di sekolah komunal. Pastinya akan ada usaha tersendiri bagi rekan dan rekan kita atau masyarakat yang ingin mewujudkan visi dan misi tersebut. Nah,
Kalau menurut saya ya, tips-tips yang bisa saya berikan yang selama ini saya lakukan, yang pertama pastinya menjadi pribadi yang baik. Wow. Baik di sini banyak sekali ya. Yang pertama harus rajin beribadah tentunya, rajin berdoa. Kemudian yang kedua apa itu namanya, usaha. Nah, usaha di sini kan kalau kita kembalikan ke moto hidup yang biasanya dijadikan prinsip seseorang seperti manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh kan pastinya akan berhasil, seperti itu ya. Sehingga usaha itu sangat penting. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiar. Ikhtiar itu sangat penting ketika kita mau mewujudkan visi dan misi kita. Tanpa ikhtiar tidak akan suatu visi dan misi atau cita-cita itu dapat tercapai. Kemudian yang terakhir yang bisa saya berikan adalah tawakal. Ketika kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, apapun yang kita miliki kita show up kan, kemudian kita maksimalkan. Kita punya keahlian ini, keahlian itu, kita punya kekurangan ini, kekurangan itu. Ketika kita tidak ada rasa tawakal, berpasrah diri kepada Allah, kemudian tidak ada rasa bahasa Jawanya itu rekan Tika ya? Bukan keren, kayak kita sering berpuasa, kita sering bahasanya kayak tirakat semacam itu bahasanya itu kayak muspro. Jadi kalau saya menyingkat itu adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Nah, jangan lupa itu pasti usaha-usaha yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mewujudkan cita-cita yang atau visi dan misi dalam hidup kita. Nah, masalah berbakti kepada kedua orang tua, kemudian berbakti kepada seorang guru, itu sudah termasuk ke dalam usaha dan tawakal itu tadi. Itu sudah kewajiban kita. Kita tidak perlu menjelentrehkan bahasanya itu, menjabarkan itu sudah dalam kehidupan kita. Kita harus wajiblah bahasanya itu untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru kita. Nah ini Bu, yang jadi pertanyaan kita seorang aktivis itu kan terkadang kita tuh banyak sekali kegiatan, sampai nggak jarang juga kita sering drop, sering sakit-sakitan. Nah mungkin ada tips-tipsnya biar kita tetap sehat, bugar dan fit gitu. Sebelumnya rekan Tika juga aktivis kan? Pasti punya tips untuk itu kan? Nah tapi saya juga gimana ya Bu, belum menemukan hal yang pas. Belum menemukan hal yang pas. Kayaknya rekan dari rekan kita sekabupaten ini juga semuanya aktivis, pastinya punya tips-tips yang tips-tips yang jitu untuk dirinya sendiri agar kesehatannya itu tetap terjaga. Barangkali suka minum kunir asam? Suka Bu. Suka. Makan juga suka. Katanya kamu kurang makan, tapi saya makan Bu. Kalau kamu makan itu nggak tambah gemuk? Enggak. Kalau saya suka makan itu tambah gemuk. Sekarang udah naik berat badan saya udah 6 kilo. Jadi kalau saya sendiri ya rekan Tika untuk menjaga stamina, kesehatan dan kebugaran saya sendiri itu yang pertama harus sering olahraga. Terus kaya itu bahasa Jawanya kuwi olahraga kuwi kudu panganan bendino. Biasanya seperti itu. Jadi harus setiap hari kita lakukan. Yang pertama itu olahraga. Kemudian yang kedua, jangan gampang stres. Nah itu Bu, gimana tipsnya? Jangan gampang stres. Itu tipsnya kemarin kita pasnya ikut ngaji sama Abah Nasir ya. Kemarin kita ngaji sama Abah Nasir, jangan jadi kader-kader yang sering baperan. Oh no. Susah banget Ya. kalau baper. Soalnya kan gimana ya? Kalau generasi milenial hidup di zaman yang serba bucin, baper tuh kayaknya udah kuno banget gitu. Iya. Jadi baper itu memang bawaan setiap rekan dari rekan kita itu pastinya kalau nggak cocok sama ini, terus kemudian seperti ini ada masalah dengan ini atau apa, itu pasti bawanya baper. Jadi istilahnya ayolah para kader-kader kita sering mendengarkan ngaji atau ngaosnya bareng Mbah Yai, kemudian bareng para ulama, pastinya akan mendapatkan stimulus macam itu, sehingga ayo kurangi bareng baper-baper itu. Terutama yang rekanita ini ya, Tika saya sendiri juga seperti itu. Aduh, kalau pas lagi ada masalah pastinya baper. Jadi
Yang pertama tadi olahraga, yang kedua kurangi stres, yang ketiga jangan suka baper ya, jangan suka baper karena itu adalah memicu berkurangnya kesehatan kita. Yang keempat, jangan lupa selalu minum jamu. Ya, jamu itu ternyata meskipun khasiatnya, meskipun apa ya, Jawa ya, Iya, Jawa. Jawa. Itu khasiatnya luar biasa. Jadi ini untuk kebaikan dari kita tips. Kemudian jangan lupa rajin beribadah. Ternyata dengan rajin beribadah, rajin sholat, rajin berdoa, rajin zikir itu membuat tubuh kita semakin sehat. Ya, jadi itu perlu diketahui juga rekan Iya. kita. Terkadang kita sering beraktivitas sehingga kita lupa untuk beribadah. Nah, jadi salah satu penyakit yang gampang datang kemudian nggak fit itu ketika kemarin saya ikut sowan di salah satu alumni ya rekan kita kayaknya ikut juga deh. Itu yang pertama jangan marah, jangan suka marah. Iya, kemudian yang kedua jangan apa itu namanya itu tadi, jangan suka berprasangka buruk. Kemudian yang ketiga selalu rajin beribadah. Itu pasti membuat tubuh kita itu selalu sehat, stamina tetap fit. Kemudian kita ketika mau melakukan aktivitas itu juga enjoy.